Ya, sejauh ini memang kekuatan militer beberapa negara anggota NATO memang sudah mulai diperkuat ya ke arah timur. Kalau ditanya apakah ini nanti seperti layaknya waktu Serbia dipukul mundur misalnya, ataupun Irak yang pertama, tentu memang ini menjadi tidak apple to apple gitu ya, karena kalau waktu itu kan Serbia dan Irak gitu ya tidak terlalu punya kapabilitas ataupun kekuatan militer yang memadai. Kali ini kan yang ceritanya beda ya. Iya, ceritanya bisa beda gitu ya. Jadi kalau waktu itu bisa serangan tempur serangan udara berhari bisa, tapi yang ini bisa beda gitu ya. Tentu saya sih berharap Rusia kali ini tidak berlama-lama untuk melancarkan serangan kepada Ukraina selainnya waktu pas Georgia. Jadi semestinya hari ke-6 bukan hari kemenangan, tapi mereka sudah mundur saja gitu. Karena khawatirnya gitu ada miskalkulasi lain gitu ya yang Putin tidak sangka-sangka, misalnya ketika Jerman kemudian merespon bahwa mereka akan melakukan diversifikasi sumber gas misalnya, itu kan sesuatu yang tidak dibayangkan, bisa jadi tidak dibayangkan Putin, karena pipa gas Nord Stream 2 gitu kan sebenarnya sudah ditandatangani sejak September lalu, tapi kan belum dieksekusi gitu. Jadi apakah khawatirnya gitu ya akan lebih kompleks dan berlarut-larut? Saya pikir sih semoga Putin kemudian berubah pikiran untuk tidak lagi meneruskan dan perundingan damai di Belarusia membuahkan hasil. Tapi Bang Anton sendiri menyangka nggak militer Ukraina ternyata masih bisa bertahan hingga hari ke-6 ini kalau nggak salah? Ya, ini yang memang gini, ketika perang itu kan tidak melulu kita akan ngomong tentang perbandingan kekuatan bersenjata, tapi ada salah satu komponen penentu dalam perang yang namanya moral component of war gitu ya. Nah, ini yang bagi saya dimiliki cukup tinggi oleh pasukan Ukraina gitu ya. Jadi mereka tidak pernah menyangka seorang presiden yang punya latar belakang komedian itu kemudian bisa memimpin perang, memimpin Ukraina di saat krisis seperti ini, dan ternyata moral prajurit itu masih tinggi gitu. Jadi tidak gentar menghadapi yang jelas-jelas Rusia ini sangat superior kalau kita dibanding, ini kayak David and Goliath, tapi ternyata yang kecil ini punya moral yang sangat besar, dan bagi saya itu menjadi penting karena ini yang semangat inilah yang memang dibutuhkan pertama kali ketika ada keterbatasan gitu, dan belum lagi ternyata kan keterbatasan itu menuai simpati dan menuai dukungan dari publik di Eropa sendiri, dan termasuk juga pemerintah dari beberapa negara Eropa yang tergabung dalam NATO. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.